Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Jatuh Fardana dengan NIM 20076064. Pada video kali ini akan membahas mengenai gambaran umum sistem operasi. Pembahasan yang pertama yaitu hasil-hasil utama, kemudian karakteristik dari sistem operasi. Yang pertama, hasil-hasil. Pada hasil-hasil utama ini membahas mengenai sistem operasi merupakan salah satu software yang paling kompleks. Kompleksitas ini menggambarkan tantangan untuk mengatasi kesulitan dan dalam beberapa hal merupakan persaingan agar dapat memenuhi tujuan-tujuan kemudahan, efisiensi, dan kemampuan untuk berkembang. Dan N18A berpendapat bahwa terdapat 5 buah perolehan intelektual dalam pengembangan sistem operasi. Yang pertama, proses. Yang kedua, manajemen memori. Yang ketiga, proteksi informasi dan keamanan. Yang keempat, penjadwalan dan manajemen sumber daya. Dan yang kelima, struktur sistem. Kemudian, yang diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah cara yang sistematik untuk memonitor dan mengontrol bermacam-macam program yang melakukan eksekusi dalam prosesor. Konsep proses dapat dijadikan dasar hal tersebut. Kita dapat menganggap bahwa proses terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, program executable. Yang kedua, data terkait yang diperlukan oleh program, variabel, ruang kerja, buffer, dan lain-lain. Dan yang ketiga, konteks eksekusi program tersebut. Elemen yang disebut terakhir sangat penting. Konteks eksekusi meliputi seluruh informasi yang diperlukan oleh sistem operasi untuk mengatur proses dan yang diperlukan prosesor untuk mengeksekusi proses secara benar. Jadi, konteks meliputi isi bermacam-macam register prosesor seperti program counter dan register data. Memori virtual adalah suatu fasilitas yang memungkinkan program dapat menunjukkan memori berdasarkan sudut pandang logika, tanpa mempertimbangkan jumlah memori utama yang tersedia secara fisik. Oleh sistem operasi hardware, prosesor bersama-sama dengan sistem operasi menyediakan penggunaan prosesor virtual yang memiliki akses ke memori virtual. Penyimpanan dapat berbentuk ruang alamat linear atau kumpulan segmen yang merupakan blok-blok alamat continuous yang panjangnya variabel. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu proteksi informasi dan keamanan. Semakin meningkatnya pemakaian sistem time sharing dan jaringan kedua komputer telah menyebabkan peningkatan perhatian terhadap proteksi informasi. Sifat ancaman terhadap organisasi sangat bervariasi, namun terdapat beberapa general purpose tool dapat dimasukkan ke dalam komputer dan sistem operasi yang mendukung bermacam-macam mekanisme proteksi dan keamanan. Sebagian besar pekerjaan dalam keamanan dan proteksi yang berhubungan dengan sistem operasi dapat ditemukan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengontrol akses. Berkaitan dengan pengaturan akses, penggunaan ke sistem keseluruhan, subsistem, dan data, serta pengaturan akses proses ke berbagai sumber daya dan objek yang terdapat dalam sistem. Yang kedua, pengontrolan aliran informasi. Mengatur aliran data dalam sistem dan pengantarannya ke para pengguna. Yang ketiga, sertifikasi. Berkaitan dengan pembuktian bahwa mekanisme akses dan aliran kontrol dilakukan sehubungan dengan spesifikasinya dan bahwa mekanisme tersebut menerapkan kebijakan proteksi dan keamanan yang diinginkan. Termasuk ke yang keempat, itu penjadwalan dan manajemen sumber daya. Tugas utama sistem operasi adalah untuk mengatur berbagai sumber daya yang tersedia, memori utama, perangkat I/O, dan prosesor, dan untuk menjadwalkan penggunaannya oleh berbagai proses aktif. Setiap kebijakan alokasi sumber daya dan penjadwalan memperhatikan 3 faktor berikut ini. Yang pertama, keadilan. Umumnya kita menginginkan semua proses yang bersaing untuk memperoleh sumber daya diberi akses yang hampir sama dan adil ke sumber daya tersebut. Yang kedua, responsivitas diferensial. Sistem operasi perlu membedakan kelas-kelas jobnya dengan persyaratan layanan yang berbeda. Sistem operasi harus berusaha untuk melakukan keputusan tentang alokasi dan penjadwalan yang memenuhi persyaratan secara umum. Efisiensi dalam kendala keadilan dan efisiensi. Sistem operasi harus berusaha untuk memaksimalkan throughput, meminimalkan waktu respon, dan dalam kasus time sharing mengakomodasikan penggunaan. Kita masuk yang kelima, itu struktur sistem.
Untuk mengatur kompleksitas sistem operasi dan mengatasi masalah tersebut, telah banyak perhatian yang diberikan terhadap struktur software sistem operasi bertahun-tahun. Beberapa hal jelas software harus bersifat modular. Modularitas ini akan membantu dalam mengorganisasikan proses pembuatan software dan membatasi pekerjaan diagnosis dan perbaikan error. Struktur hierarki sebuah sistem operasi modern membedakan fungsi-fungsi berdasarkan kompleksitasnya, skala waktu, karakteristiknya, dan tingkat abstraksinya. Secara umum, lapisan yang lebih rendah berkaitan dengan skala waktu yang lebih pendek. Beberapa bagian sistem operasi harus berinteraksi langsung dengan hardware komputer, yang event-eventnya dapat memiliki skala waktu selama 1/miliar per detik. Kita masuk yang ke pembahasan kedua, yaitu karakteristik sistem operasi. Karakteristik sistem operasi modern. Yang pertama, kecepatan perubahan dalam kebutuhan akan sistem operasi akan tidak hanya memerlukan modifikasi atau perbaikan arsitektur yang telah ada saja, namun cara-cara baru dalam mengorganisasikan sistem operasi. Berbagai pendekatan dan elemen rancangan telah dicoba baik pada sistem operasi eksperimental maupun sistem operasi komersial. Namun pendekatan dan elemen rancangan itu pada dasarnya dapat digolongkan menjadi arsitektur, multi-threading, multiprocessing simetris, sistem operasi terdistribusi, rancangan berorientasi objek. Arsitektur mikrokernel. Sampai saat ini, sebagian besar sistem operasi berfitur kernel monolitik berukuran besar. Umumnya, yang dianggap fungsionalitas sistem operasi disediakan dalam kernel-kernel yang besar. Ini termasuk diantaranya penjadwalan, sistem file, jaringan kerja, driver-driver perangkat, manajemen memori, dan lain-lain. Arsitektur mikrokernel hanya mengakses beberapa fungsi penting saja kernel, termasuk diantaranya ruang alamat, interprocess communication (IPC), dan penjadwalan dasar. Kemudian, multi-threading adalah teknik di mana suatu proses yang mengeksekusi aplikasi dibagi menjadi thread yang dapat berjalan secara bersamaan. Kita dapat membedakan antara proses dengan thread seperti berikut ini. Yang pertama thread dan yang kedua ada. Kemudian symmetric multiprocessing atau SMP. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan kinerja yang semakin murahnya harga mikroprosesor, keadaan menjadi berubah. Vendor-vendor menggunakan sistem yang memiliki mikroprosesor berjumlah banyak untuk mencapai efisiensi dan reliabilitas maksimum. Symmetric multiprocessing atau SMP sangat diharapkan. SMP berkaitan dengan arsitektur hardware komputer dan juga dengan sifat sistem operasi merefleksikan arsitektur. SMP dapat didefinisikan sebagai sistem komputer standalone yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat jumlah mikroprosesor. Yang kedua, mikroprosesor tersebut menggunakan memori utama dan fasilitas I/O setara bersama-sama diinterkoneksikan oleh sebuah bus atau teknik koneksi internal lainnya. Kemudian yang ketiga, semua prosesor dapat melakukan fungsi yang sama. Sistem operasi sebuah SMP menjadwalkan proses atau thread di seluruh prosesor. SMP memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan arsitektur uniprosesor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kinerja. Apabila suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh komputer dapat diorganisasi sehingga beberapa bagian pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara paralel. Kemudian ketersediaan. Dalam suatu multiprosesor simetris, karena seluruh prosesor dapat melakukan fungsi yang sama, kegagalan sebuah prosesor tidak akan menghentikan mesin. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan. Seorang pengguna dapat meningkatkan kinerja sebuah sistem dengan menambahkan sebuah prosesor tambahan. Yang keempat, pertumbuhan. Seorang pengguna dapat meningkatkan kinerja sebuah sistem dengan menambahkan sebuah prosesor tambahan. Kemudian, rancangan berorientasi objek memberikan disiplin ke proses tentang penambahan pengembangan modular ke kernel yang kecil. Pada tingkat sistem operasi, struktur berbasis objek memungkinkan pemrogram untuk menyesuaikan sistem operasi tanpa mengganggu integritas sistem. Orientasi objek juga memudahkan pembuatan tool terdistribusi dan sistem operasi terdistribusi berukuran sangat besar. Cukup sekian pemaparan saya mengenai gambaran umum sistem operasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.